Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Natasha Bunganitara dengan NPM 2213053012. Baik, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara pembuatan RPP. Pembuatan RPP menyangkut beberapa langkah-langkah, yaitu langkah-langkah minimal dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran, dimulai dari mencantumkan identitas RPP, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, langkah-langkah kegiatan pembelajaran, sumber belajar, dan penilaian setiap komponen mempunyai arah pengembangan masing-masing. Namun, semua merupakan suatu kesatuan. Berikut ini penjelasan tiap-tiap komponennya, yaitu 1. Mencantumkan identitas. Terdiri dari nama sekolah, mata pelajaran, kelas, semester, standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, dan alokasi waktu. Hal yang perlu diperhatikan adalah, yang pertama, RPP boleh disusun untuk satu komponen dasar. Yang kedua, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator dikutip dari silabus. Standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator adalah suatu alur pikir yang saling terkait, tidak dapat dipisahkan. Yang ketiga, indikator merupakan ciri perilaku bukti terukur yang dapat memberikan gambaran bahwa peserta didik telah mencapai kompetensi dasar. Penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, sistem satuan pendidikan, dan potensi daerah. Rumusannya menggunakan kerja operasional yang terukur dan dapat diobservasikan. Digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Alokasi waktu diperhitungkan untuk pencapaian satu kompetensi dasar, dinyatakan dalam jam pelajaran dan banyaknya pertemuan. Contoh 2 kali 35, 40, ataupun 45 menit. Karena itu, waktu untuk mencapai suatu kompetensi dasar dapat diperhitungkan dalam satu atau beberapa kali pertemuan bergantung pada kompetensi dasarnya. Yang kedua, merumuskan tujuan pembelajaran. Output atau hasil langsung dari satu paket kegiatan pembelajaran sebagai contoh, kegiatan pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 4 semester 2. Maka tujuan pembelajaran boleh salah satu adalah atau keseluruhan tujuan pembelajaran, misalnya peserta didik dapat mendeskripsikan pengertiannya, menyebutkan macam-macam bentuknya, merespon dengan baik pertanyaan-pertanyaan yang dilakukan oleh teman-teman sekelasnya, mengulang kembali informasi tentang peredaran yang telah disampaikan oleh guru. Bila pembelajaran dilakukan lebih dari satu pertemuan, ada baiknya tujuan pembelajaran juga dibedakan menurut waktu pertemuan, sehingga setiap pertemuan dapat memberikan hasil. Yang ketiga, menentukan materi pembelajaran. Untuk memudahkan pembelajaran, materi pembelajaran dapat diacu dari indikator. Yang keempat, menentukan metode pembelajaran. Metode dapat diartikan benar-benar sebagai metode, tetapi dapat pula diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran, bergantung pada karakteristik pendekatan dan strategi yang dipilih. Karena itu, pada bagian ini mencantumkan kegiatan pendekatan pembelajaran dan metode yang diintegrasikan dalam satu kegiatan pembelajaran peserta didik. Yang A, pendekatan pembelajaran yang digunakan misalnya pendekatan proses, konstekstual, pembelajaran langsung, pemecahan masalah, dan sebagainya. Yang B, metode-metode yang digunakan misalnya ceramah, inquiry, observasi, tanya jawab, kooperatif learning, e-learning, dan sebagainya. Yang kelima, menetapkan kegiatan pembelajaran.
Langkah-langkah minimal yang harus dipenuhi pada setiap unsur kegiatan pembelajaran yaitu sebagai berikut. Kegiatan pendahuluan 10% dari total alokasi waktu. Dalam kegiatan pendahuluan, yang pertama, guru menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran di kelas. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengalihkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari. Yang C, menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai. Yang D, menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus. Kegiatan inti terdiri dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, 75% dari total alokasi waktu. Kegiatan eksplorasi. Dalam kegiatan ini, guru melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik atau tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam kambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber. Yang B, menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media misalnya, dan sumber belajar lainnya. Yang C, memfasilitasi terjadinya interaksi antara siswa, serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio, ataupun di lapangan. Yang elaborasi. Dalam kegiatan elaborasi, guru membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna. Yang B, memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan penegasan baru, baik secara lisan maupun secara tertulis. Yang C, memberikan kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak tanpa rasa takut. Yang D, memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif. Yang E, memfasilitasi siswa kompetensi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar siswa. Yang F, memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun secara kelompok. Yang G, memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja secara individual maupun secara kelompok. Yang H, memfasilitasi siswa melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan. Yang I, memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa. Kegiatan konfirmasi. Dalam kegiatan konfirmasi, guru memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa. Yang B, memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber. Yang C, memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan. Yang D, memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Yang E, berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar. Yang F, membantu menyelesaikan masalah. Yang G, memberi acuan agar siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi. Yang H, memberikan informasi untuk mengeksplorasi lebih jauh. Yang I, memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif dalam kegiatan di sekolahnya. Kegiatan penutup. Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan siswa atau sendiri membuat rangkuman atau simpulan pembelajaran yang telah dilakukan. Yang B, melakukan penilaian dan refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram. C, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran yang dilakukan di kelas. D, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran
remedi, program pengayaan, layanan konseling, atau memberikan tugas baik tugas individual maupun tugas kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya. F. Jawaban dibuktikan dengan melakukan observasi secara acak, hasil supervisi kepala sekolah, madrasah, dan kesesuaian RPP dengan melaksanaan proses pembelajaran. Dengan catatan, langkah-langkah pembelajaran dimungkinkan disusun dalam bentuk seluruh rangkaian kegiatan sesuai dengan karakteristik mode pembelajaran yang dipilih. Menggunakan urutan sinteks sesuai dengan modelnya. Oleh karena itu, kegiatan pendahuluan atau pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup tidak harus ada dalam setiap pertemuan. Yang keenam, memilih sumber belajar. Pemilihan sumber belajar mengacu pada perumusan yang ada dalam silabus yang dikembangkan. Sumber belajar mencakup sumber rujukan, lingkungan, media, narasumber, alat, dan bahan. Sumber belajar dituliskan secara lebih operasional dan bisa langsung dinyatakan bahan ajar apa yang digunakan. Misalnya, sumber belajar dalam silabus dituliskan buku referensi, dalam RPP harus dicantumkan bahan ajar yang sebenarnya. Jika menggunakan buku, maka harus ditulis judul buku, teks tersebut, pengarang, dan halaman yang diacu. Jika menggunakan bahan ajar berbasis ICT, maka harus ditulis nama file, folder penyimpanan, dan bagian atau link file yang digunakan, ataupun alamat website yang digunakan sebagai acuan pembelajaran tersebut. Yang ketujuh, menentukan penilaian. Penilaian dijabarkan atas teknik penilaian, bentuk instrumen, dan instrumen yang dipakai, yang baris, rubrik penilaian. Begitulah cara pembuatan RPP. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.